Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita Al-Mukarram Ayahanda dan Guru Zakaria Said. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dusun, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, singkatnya hadirin hadirat jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kesempatan, kesehatan sehingga alhamdulillah kita bisa melanjutkan taklim kita seperti biasa di setiap malam Sabtu yang dipimpin langsung oleh guru kita. Kemudian salawat salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berhasil membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Mudah-mudahan kita harapkan kita semuanya nanti mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Dengan sama-sama mengucapkan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Sebelum pengajian kita mulai, kami ingin meminta waktu sedikit untuk kami sampaikan laporan pemasukan atau penerimaan daripada amplop donatur yang sudah kami bagikan pada akhir bulan yang lalu. Alhamdulillah kita mendapatkan 1.600.000 sekian dari para donatur dan ini merupakan awal yang baik. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Dan tentunya kami selalu mengharapkan ulur tangan kita semua untuk sama-sama mensukseskan program pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Al-Islah Desa Dopang yang tentunya merupakan milik kita bersama dan merupakan tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan jalannya program-program pendidikan yang ada di pondok pesantren kita tersebut. Kemudian selain uang ada juga yang berbentuk materi, ada yang mengeluarkan beras, kemudian lauk pauk dan lain sebagainya. Itu semuanya tentu mudah-mudahan merupakan amal jariah yang pelungguh kami. Bagi yang belum mengeluarkan pada minggu lalu bisa menghubungi kami panitia nanti setelah pengajian usai. Yang belum menerima amplop, kami juga masih menyediakan amplop donatur bagi yang belum. Bagi yang sudah, kalau mau nambah lagi bisa, ya. Tapi insya Allah donatur ini akan kami jalankan 1 kali sebulan. Jadi untuk ibu bapak nanti rutin menyumbangkan sedikit kelebihannya ya untuk jalannya program pendidikan yang ada di pondok pesantren. Nah, jadi nanti bisa menghubungi panitia bagi yang belum menerima amplop. Dan tentunya hanya Allah yang bisa membalas segala amal kebaikan Bapak Ibu semuanya. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Baik, untuk menghemat waktu, marilah kita sama-sama menyimak pengajian umum yang langsung akan disampaikan oleh guru kita Ayahanda Al-Mukarram Dr. Andes Tuan Guru Haji Zakaria Said dengan kitab kajian Al-Yawaqit wal Jawahir. Kepada beliau waktu dan tempat dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, jamaah pengajian Masjid Baitur Rahman rahimakumullah. Mengawali taklim kita malam ini, mengajak kita semua untuk senantiasa kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan semangat, diberikan karunia hidayah untuk kita diringankan kaki melangkah menuju Masjid Baitur Rahman untuk kita bersama-sama mengaji dan mengkaji ajaran agama Islam untuk menambah ilmu pengetahuan kita, untuk menambah wawasan kita, dan sekaligus kita secara bertahap ingin mengamalkan secara penuh ajaran-ajaran agama Islam yang termaktub dalam Al-Quranul Karim dan hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesempatan ibarat minyak bensin. Dia akan sekali pakai, tidak akan kembali lagi. Kalau dia sekali pakai dan tidak akan kembali lagi, maka sifat efisiensi, sifat hati-hati mengutamakan daripada menggunakan waktu itu. Kalau dia sifatnya sekali pakai, besok tidak akan bisa dipakai lagi, maka kita ingin menggunakan kesempatan yang langka dan berharga itu dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, agar waktu yang kita lewati menjadi waktu yang efektif, menjadi waktu yang bermanfaat untuk meraih kebahagiaan kita, kebaikan kita, dunia maupun kelak di akhirat. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mengajak kita semua, mari kita mensyukuri kesempatan dan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kita isi waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai waktu terbuang begitu saja. Jangan sampai waktu akan habis begitu saja tanpa meninggalkan, tanpa membawa makna dari waktu yang kita lewati. Sehingga dengan demikian akan memberikan sebuah makna sangat bermanfaat untuk kita semua dalam menjalankan kehidupan kita. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, menyambung dari informasi awal tadi tentang donatur. Donatur ini memang sudah kurang lebih 1 tahun dirancang, diinginkan, diberikan masukan. Namun pada saat sekarang menjadi sebuah realisasi untuk mengajak pelungguh Sami menyisihkan rezeki sekali sebulan untuk kepentingan pendidikan. Dan alhamdulillah jamaah si majlis taklim niki merespon dengan positif, merespon dengan semangat untuk ajakan tawaran menjadi donatur di lembaga pendidikan kita niki. Dia menyampaikan banyak terima kasih atas kebersamaan pelungguh Sami niki. Jazakumullahu khairan katsira. Apa yang kita berikan untuk kepentingan syiar agama, syiar pendidikan, bihasbin niyati. Apa niat pelungguh Sami niki memberikan niki, itulah yang akan menjadi balasannya.
innamal a'malu binniyati. Tunggu nyedekahkan beras 2 kilo, sekilo. Kuniatkan mudah-mudahan pahalanya dibalik dengan tuaku sawah ninggal, insyaallah yakin. Yakin akan sampai. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyati. Jadi Rasulullah sudah memberikan sebuah gambaran dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah mengatakan innamal a'malu binniyati. Apa yang kita perbuat itu kembali berdasarkan niat kita. Apa saat ternyata antina sampai pahala nanti pada dengan tuata yakin akan sampai. Ternyata sampai pahala nanti pada dengan tuata antina sehat walafiat sama masih hidup yakin insyaallah akan sampai. Karena inilah makna dari ajaran Rasulullah innamal a'malu binniyati. Apapun perbuatan kebaikan yang kita lakukan kembali kepada nawaitu kita, niat kita. Tidak ada lain yang dapat kami sampaikan tentunya jazakumullahu khairan katsira. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik atas apa yang kita bersama-sama lakukan dalam rangka syiar pendidikan agama di lembaga pendidikan kita di Pondok Pesantren kita Al-Islah Desa Dopamiki. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Yang kedua, kita iringi keberangkatan calon jamaah haji. Sebagai semoton jarin tersak berangkat untuk menunaikan ibadah haji, insyaallah kalau tidak ada halangan yang dapat informasi malam niki akan berangkat sudah menunaikan berangkat ke Jeddah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan calon jamaah haji yang sedang berangkat menunaikan ibadah haji. Yang pertama Haji Sabri Dopang Tengah beserta istri Siti Maimunah. Yang kedua saudara kita Subuh. Siapa namanya lengkapnya itu? Subuhiyah dari Barat Koko. Bersama-sama satu kloter dengan iringan doa. Mudah-mudahan ketiga calon jamaah haji kita yang masuk gelombang kedua dan insyaallah kalau tidak salah informasi habis maghrib ini akan berangkat menuju Jeddah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keafiatan, diberikan ketenangan, diberikan kemudahan dan diberikan kesehatan, keafiatan di saat berada di Makkah Al-Mukarramah dan mudah-mudahan ibadah umrah yang ditunaikan, ibadah haji yang ditunaikan menjadi ibadah haji yang mabrur, menjadi ibadah umrah yang makbul ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Istaqim shiratal wa ihdina maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagai takzim, sebagai rasa hormat kita kepada dan sebagai rasa ingat kita kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita yang sudah meninggal dan keluarga kita yang masih hidup, dengan iringan doa mudah-mudahan almarhum almarhumah dalam kuburnya dijadikan taman-taman syurga, diberikan ketenangan dan penuh dengan kenikmatan, dan mudah-mudahan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salah khilaf diampun oleh Allah, dan mudah-mudahan keluarga kita yang masih hidup diberikan keselamatan, kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan kita pun juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan semangat untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terima kasih. Giring makin telanjutan pengajian teniki, giring makin pengajian teniki halaman ke-60 baris yang ke-12 dari bawah. Yang ke-12 dari bawah di halaman 60. Giring teperhatian niki
Dan jikalau durhakanya sebab keluar daripada rumah, maka pandang oleh laki-laki yang lain, teringat tergita si dengan nina sak lain, si dengan mama sak lain. Kan suruh lengali balik, lalu makan ke, lalu belanja ke, suruh lengali balik, teringat isi dengan mama lain, laki-laki yang lain. Apa nak teringat? Akan rambutnya. Oh ne tergita rambut nenu, teringat rambut nenu, bulu nenu, siangat dia betul tutup. Sindik ne tertutup, ingat nasi dengan mama lain, gita nasi dengan mama lain. Sewaktu dengan nina nu sugul yang ngalik balina, tergita rambutnya, tergita bulunya. Berbeda niki. Niscaya digantung rambut kepalanya di dalam api neraka. Lemak ia si na tergantung di api neraka. Bulu ni jadi atas, tetali pun tergantung di api neraka. Nauzubillah min zalik. Tiba saya singa don tanda siksa anu. Tiba dengan nina si sugul dengan libalik, dik ngadu penutup otak, dik ngadu penutup rambut. Tegita si dengan cara ngumbi pun terselamat tertutup ia. Tengadu jilbab. Kadu jilbab. Nah niki ibu-ibu niki. Maka sampai rambut sangat berpengaruh tipak lek dengan mama lain, mun dengan nina dek ngadu jilbab. Kira-kira apa jawaban? Makan sampai berpengaruh marantanu. Dampak negatifnya sampai tersiksa di kubur, disiksa di api neraka tergantung si bulu sendiri. Makan. Ada kira-kira yang menjawab, makan sampai rambut kepenggitan pun ngenun dan tersiksa. Mau pikir-pikir jawaban. Yang pertama jawabannya karena aurat dengan ninanu lengan ujung kaki sampai ujung rambut kecuali mua kenca dua telapak tangan. Lengan bawa datang atas wajib ditutup. Dengan nina sudah dewasa antik dan tergitak si dengan lawan jenisnya. Maka rambut sampai 4 nu sampai marantanu sengak rambut nu masih ia mempengaruhi sifat laki-laki dibalik dengan nina walaupun sekedar rambut. Apalagi misalnya idah kebilu bulu dengan nina lontak bulu lemudi dia dengan jilbab dia dengan tutup berpengaruh. Karena berpengaruh dan mengandung sesuatu tiba dengan nina gara-gara dia tutup bulu nenu rambut nenu ye ampun tendik tekangguang dengan nina dik negin dik ne tutup buluna pun subul dengan liba balik. Dan jikalau durhaka sebab keluar daripada rumah sudah. Dan demikian lagi berbagai siksa karena berbagai-bagai durhakanya seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali adalah pada suatu hari di suatu waktu masuk aku ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu waktu dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib sahabat Nabi si keempat. Tama aku aning gedeng Rasulullah dengan Ali bin Abi Talib. Tama aku gedeng Rasulullah. Dan ada serta kau istriku Siti Fatimah. Pokok ketuk nu sehingga kan Abi Talib niki Ali bin Abi Talib niki seninakna namanya Fatimah. Fatimah niki anak dengan Rasulullah. Lalu berjenguk lalu datang ajak gedeng Rasulullah beriok kaca senina semama. Maka tatkala sampai aku akan pintu, maka bersabda Nabi sallallahu, siapa yang di pintu itu? Maka sahut Siti Fatimah,
kami dengan suami kami Ali. Oh, keji ya Rasulullah. Tiang niki ya Rasulullah, anak pelinggi, bijan pelinggi, kanca semamat tiang niki Ali bin Abi Talib. Niki bahasan Siti Fatimah. Tiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba datang hendak menghadap akan dikau ya Rasulullah. Tiang datang di balik gedang pelinggih ya Rasulullah. Maka tatkala membuka pintu bagi kami, mohon maaf, ni adab temui keja adab teh ci nerima temui, mun lawang teh masih tersimpan. Mun teragu seinu nina ke mama luah datang no. Dindik teman langsung buka lawang. Mun kadang-kadang tendik teman ngadu jilbab, ni teman nutup otak. Pok nama malun temuinu. Nah, kena tesi para cerita si baru nu. Jadi dia nak darat datang temui, assalamualaikum din temui niki, assalamualaikum waalaikumsalam. Saya niki di ruah niki. Oh, tiang si anu Khadijah. Oh, pada tenina. Dah jurus semendaan pun terbuka ngelawang. Jadi adabnya berembi. Dia minta waalaikumsalam. Saya sudah, oh aku Muhammad. Oh Nabi ara. Ya tiang mesilah. Lalu kemudian tiang bedit kan cia bapak. Udah mengenu baris saling lain deketik. Dia masih lalu subuh, masih lalu begawian. Jam dia menuli. Oh enggak, sila. Ini temali tawar. Oh tokon jume. Badan tekupi. Kerana roh aing bangkal ni. Dakat niat terbagus. Lagu secara etika suami istri, etika dengan nina kerja dengan mama, di kala suami tidak ada di rumah, ditetekang ruang. Maka tatkala membuka pintu bagi kami, nah, jadi dia main berketuan, berjawab, baru nak buka pintu si Rasulullah. Tatkala membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapat akan Nabi hal keadaan menangis. Menangis akan sebagai tangisan yang sangat. Pokoknya nangis lebih dengan biasa. Sampai sugul air mata. Maka kataku, ongkat Siti Fatimah bagi Rasulullah. Fatimah berkata, ya Rasulullah, apa sih nyebabang si nangis ya Rasulullah? Sampai bergeritikan air mata nu. Apa sih sedihang ya Rasulullah? Apa sih sebab nangis marantan ya Rasulullah? Si melebihi dengan biasa. Siti Fatimah tipale ayahna Rasulullah. Maka sabdanya bahwa sungguhnya telah kulihat pada malam Mi'raj beberapa perempuan daripada umatku di dalam siksa yang amat sangat. Aku terbayang sewaktu ku Mi'raj nu tayak ojo ke langit. Aral isu supo tau kita ku umatku nul si nina nul ia tersiksa. Ia si tangis yangku, ia si sedihangku nul. Ia si ingatku suahanku ulik dengan lek Mi'raj ni entan senina apa dengan nina dan nina si umatku nul sita siksa. Maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu. Karena itulah ia menangiskan akan daku. Ia pokoknya ke asik lalu. Apa sih kesalahan beliknya dengan umat kuno. Ampun yang ke ngenun tanda tesik. Siksa le api neraka. Karena itulah yang menangiskan akan daku daripada sangat siksa mereka itu. Sangat luar biasa entah tersiksa. Sakit, lebih sakit dengan entah tersiksa. Ya si nyebabang aku deku berhenti-henti sedih. Mikirang ia, bayangan ia, entah dengan nina, singanu lalu entah tertik siksa anu. Kata Rasulullah, dibalik Siti Fatimah dit Sayyidina Ali. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah. Berbahasa terus, ya Rasulullah, Sayyidina Ali. Apa bahasa Sayyidina Ali, ya Rasulullah? Betapa aku lihat mereka itu. Maka sabda Nabi SAW, telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya dan api neraka yang amat panas dituangkan ke dalam lehernya. Kulihat seorang perempuan yang tergantung dengan rambutnya.
Arak si tergantung isi leher lidahnya, arak tergantung isi rambutnya. Apa terus katanya? Dengan mendidih otak kepalanya. Dan kulihat pula seorang perempuan yang tergantung dua kakinya. Malik lain kan ni. Namun baru otaknya rambutnya. Si kedua elaknya, kan naiknya jadi atas. Tergantung. Jadi tetali naiknya. Demen mas tetali naiknya sinta siksa malaikat Malik ngelumurang dan dituangkan air yang panas ke dalam lehernya. Pun tersebur Malik. Isi benang. Isi panas, isi tekadungupi. Lebih dengan panas Malik. Ngombe sinigin kelupas ke dalam lehernya. Nun tanda siksa. Dan kulihat seorang perempuan yang tergantung dengan apa ini? Dengan dua susunya di bawah zakum. Masuk ke dalam lehernya. Selepu apa nasi teteli ini? Siksaan ini. Arti zakum itu yaitu buah kayu di dalam neraka yang amat pahit. Zakum niki. Ia tebiang ia makanan sindiknya makanan dina apa ran sindiknya mai. Lagu makanan si sangat pahit dengan api neraka. Namanya zakum. Makanan yang amat pahit dari neraka. Maka apabila memakan mereka itu akan zakum itu niscaya menggelekuk segala isi perutnya dan otak mereka dan gusi mereka itu dan keluar lidah apinya pada mulut mereka itu. Dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung padahal memakan ia akan daging dirinya. Malik ada tergantung. Pekakan daging diri na mesa. Ngakan iman, ngakan naina, ngakan tiana, ngakan awakna. Ia jadi kakanan. Jadi kakanan itu adalah daging empat li awakna nu. Di saat tersiksaan makanya akan daging dirinya dan api dinyalakan daripada pihak bawahnya. Jadi demennya tergantung api lengan le bawah pun meli bekakanan si kakan itu awaknya. Daging li awaknya. Pihak bawahnya. Dan kulihat pula seorang perempuan tergantung lagi menampat oleh segala malaikat akan dua kakinya. Tegal si dua malaikat. Tergantung tegal si dua malaikat naina ampun itu siksa ali api neraka. Ngumbintana marantan si nyiksa naik kiri kanan tegal si dengan dua puli di bawahnya api. Dua kakinya kepada dua susunya. Minta siksaan ini. Dan ditampatkan kepadanya ubun-ubunnya dan dijadikan di atas badannya itu beberapa ular dan kalahal. Hal keadaan memakan akan dia di dagingnya dan meminum ia akan darahnya. Isapnya si ulah, isapnya si kalajengking, kakannya si ulah, kakannya si kalajengking, awaknya lengalit dengan si tersiksaan. Auzubillah min dzalik. Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung hal keadaan buta dan tuli. Niki apa istilahnya niki? Saking pedih dan sakit siksaan si terima nenu. Si buta, si ndik negegita, si paku, si tersiksa oleh api neraka nu sampai mengalir keluar si arah dalam otak nu. Marabasan te lolor ke apa si arah otak nu meluncur subul yang alik kantok, subul yang alik biwe, subul yang alik tempat-tempat keluar lainnya dan mengalir ke dalam hidungnya
dan segala badannya itu amat busuk, lagi terputar-putar seperti kena penyakit yang besar. Awakna bau bes muter di keruantan, di main idap. Berarti muter di keruannya muter di keruan idap. Marantan nasi terkena isi penyakit si luar biasa. Si belo si cerita si Rasulullah di balik anaknya Siti Fatimah beserta semamana Ali bin Abi Thalib. Masih belo cerita ini. Ah, jemaah jawab nih. Mudah-mudahan ibu-ibu si jadi istri solehah, si jadi anak tesinnya solehah, si bagus, si taat, si berbakti kita kepada suami. Mudah-mudahan anti tidak tersentuh ihi segala macam penyakit, macam siksaan, si marantana kita si Rasulullah, sering minang si Rasulullah di saat Rasulullah Isra Mi'raj. Sok tewah waspada, sok tewah takut anti tidak sampai tersiksa siapin neraka nu mumpung temang makin masih hidup mungkin tak terjauh diri dengan api neraka niki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, pelihara jauhkan aku dari siksa api neraka. Jika doa ente niki. Di samping kita berdoa tentunya niki kita memperbanyak amal ibadah kita. Kewajiban kita niki kita tunaikan dengan sebaik-baiknya agar kita ibu-ibu kita pun sama mama juga demikian anti terhindar dengan anti terjauhan dengan namanya siksa api neraka yang begitu dahsyat, yang begitu sakit kelak di kemudian hari. Saya kira marah niki pelajaran kita di kitab Al-Jawahir Al-Yawakat wal Jawahir niki terutama niki bahasan niki mohon maaf niki di tepiak-piak niki ibu-ibu nggih memang niki kenyataan saya tertulis di kitab niki dalam berdua niki kitab niki pada baca niki oh iya kena niki cerita kita baca lagi dari masjid niki di bedet niki. Jadi masalah bentuk siksaan api neraka niki ngenuntan macam-macam tante siksa niki dia temiak-miak memang ada yang ditulis di dalam kitab. Mun da berdua sila diseriuang ya, sila dibaca ya. Oh, iya wah jawaban niki masih karing selembar setengah niki berunar baris jawaban niki tentang apa sebabnya pun dengan ni, apa sebabnya pun dengan lalu nanti siksa arah jawaban dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya niki terutama anak-anak tenggih ibu-ibu tiang niki saan tersuruh rapi anak tengah du jilbab menusul balik mengurangi hal-hal negatif di balik anak tengah, mengurangi timbulnya perilaku negatif oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya pun tersuruh dengan nina niki si tua pun masih ngenu, apalagi si baja. Ya si pesan anak jarin teh, umbi sugul kamu tamat sekolah nih, kamu beli umbi sugul tak lupa ngadu jilbab, katakan, wah selesai kewajiban tadi. Lalu jemaah, ini aku sugul, lo juga berjilbab, lebih abdi ngeni biantan halu. Nah, saya kata kemolah anak tadi, ngeringanang. Jadi temen anak tersugul yang alik balik, kin lalu belanja jok meja, ingatang ya sakit ingatang, tak lupa ngadu jilbab, nggak nurah nanti. Jadi tersuruh ya, dia berjilbab halu. Jadi itu ngeringanang, sekena deman anak terus. Omai aku lalu makan ina, angkau ngediwan tanah halu, karena wah merasa diringankan. Lagu lamun tuah lengan de sekedi atur ia terjaga ia terpelihara ia insyaallah yang yakin anak terjadi solah memang. Ini jadi banyak masalah. Saya kira niki insyaallah jemaah ta sambung malik nggih insyaallah dan pada sehat pada bulan apalagi Sabtu berikutnya untuk melanjutkan pengajian teh. Mari kita tutup pengajian kita dengan bersama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan
Sida tiang niki selalu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu kita mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sekecil apapun amal ibadah yang bisa kita lakukan, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita yang sudah dan yang masih dan seterusnya anak cucu kita menjadi hamba Allah yang husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa imanan kamila wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana tafarruqan hasanan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Liwalidayna wa jami' ahlina wa aqbaina wa limasyakhina wa li jami'il muslimin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina an'amta 'alaihim. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.